Umi izin bertanya, saya dari Wonogiri. Umi, bagaimana caranya agar saya yang kurang mental ini mudah niat dalam sholat itu? Karena suatu Allahu Akbar, saya belum mampu menghadirkan niat, Umi. Apakah jika belum mampu boleh tidak berniat? Mohon solusinya, Umi. Syukran. Baik, subhanallah ya. Sebenarnya kadang ada orang mengatakan gak mampu niat tuh karena gak ngerti cara berniat. Sebenarnya niat tuh mudah. Hanya kadang orang membuat susah ya. Karena itu tadi, makanya semakin kita tuh belajar ilmu agama tuh semakin ringan kita dalam beribadah. Karena ternyata agama syariat Nabi itu sangat-sangat ringan. Dan jangan dibayangkan niat tuh panjang-panjang. Anda salah. Karena yang wajib ketika Anda berniat ketika sholat fardu itu hanya 3 tok. Anda cukup mengucapkan usolli fardhu zuhri misalnya, itu sudah cukup. Karena yang wajib disebutkan dalam sholat fardu niat itu ada 3, yaitu usolli. Usolli itu qasad. Jadi al-qasdu yaitu qasad, aku berkehendak untuk sholat. Fardhu menyebutkan fardunya. Az-zuhri menyebutkan ta'yinnya. Ta'yin itu menyebutkan nama sholatnya. Jadi qasad menyebutkan fardu dan ta'yin, ini tok yang wajib dibaca ketika sholat fardu. Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, cukup di hati Anda kerentak usolli fardhu zuhri, itu sudah selesai. Jadi nggak susah menghadirkan niat. Jadi Anda kalau merasa ini jangan panjang-panjang, jangan usolli fardhu zuhri itu sudah nggak fokus. Enggak. Jadi niat tuh gampang, hanya kerentak hati. Kerentak hati. Jadi berbarengan dengan takbir, maka Anda berniat. Jadi sebenarnya nggak usah pusing. Oh, tapi saya nggak bisa. Sebenarnya bisa, hanya mungkin Anda mikirnya gimana sih niat yang kok sampai nggak bisa gitu. Karena menyebutkan usolli fardhu zuhri itu kan ringan banget di hati loh ya, nggak pakai tenaga, yang penting fokus. Sambil mengatakan Allahu Akbar, itu hati langsung kerentak usolli fardhu zuhri. Biasanya yang menjadikan susah ini karena kebawa was-was. Kebawa was-was, penyakit was-was itu menjadikan kayaknya niat seperti itu jadi susah. Lalu kalau sholat nggak pakai niat gimana? Ya nggak sah dong sholat nggak pakai niat. Ya kalau Anda merasa berat, berarti sebelum sholat, sebelum takbir, Anda baca niat dengan lisan Anda. Karena seperti itulah, karena membaca niat dengan lisan itu membantu hati, membantu untuk mengarahkan hati ketika kita berniat. Jadi Anda sebelum sholat, sebelum ini baca, dan mungkin tuh yang suka-suka was-was nih, baca Al-Qul a'udzu birabbin nas juga lah, bagusnya untuk minta perlindungan kepada Allah agar terjauh dari godaan setan ya. Nah setelah itu baca usolli fardhu zuhri, misalnya usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman. Kalau menjadi ma'muman. Jadi imam imaman, ya serah Anda menjadi apa. Anggap Anda menjadi ma'muman lillahi ta'ala. Itu diucapkan dengan lisan. Setelah itu apa? Dengan tujuan apa? Ketika Anda mengangkat tangan lalu bertakbir Allah, saat itu begitu mudahnya hati Anda untuk kerentak usolli fardhu zuhri. Usah menyebutkan makmuman bisa nyusul makmuman, sudah begitu sih sudah. Masa menyebut lillahi ta'ala arba rakaatin mustaqbil itu sunnah saja. Ya, benar mengatakan sunnah. Jadi yang wajib tadi hanya 3. Sama kalau Anda menjadi makmum wajib menyebutkan makmum, tapi pun waktunya nggak mesti harus berbarengan. Begitu Allah Akbar makmuman, nyusul aja nggak apa-apa gitu. Karena kan di hati bukan di mulut nyebutnya. Jadi seperti itu sangat-sangat mudah. Wallahu a'lam bishawab. Anda coba aja latihan sekarang. Misalnya sambil Allah kerentak usolli fardhu, masa susah. Jadi kalau bisa pakai bahasa Arab ternyata lebih ringkas, pakai bahasa Arab. Atau kalau ternyata Anda mau pakai bahasa Indonesia, saya sholat duhur fardu, gitu aja sudah. Saya sholat duhur fardu, loh nggak ada susah. Apa yang harus dan itu pakai hati itu ya benar-benar nggak ada tenaga, nggak ada yang harus dipikir. Ibarat itu sudah refleks saja kita berbicara sholat duhur fardu. Dan kalau sudah menyebutkan jangan was-was lagi, hilangkan was-was tersebut. Wallahu a'lam bishawab.